Baik, kita mulai ya. Kalau kita review yang minggu lalu tentang fungsi dan prosedur ini, fungsi terutama ya, itu kita sudah bicara tentang deklarasi dan definisi dari fungsinya itu. Kemudian beberapa standar library yang digunakan, ya. Kemudian ada void dan non void beserta dengan parameter-parameternya. Ya. Nah, hal ini kita review yang kemarin. Misalkan di sini ada sebuah fungsi void, ya. Kita deklarasikan sebuah void dengan nama greeting. Ya. Kemudian ada fungsi main, fungsi utamanya, dan di dalamnya main ini kita memanggil fungsi greeting itu, ya, memanggil ini. Kemudian di fungsi yang lain kita deklarasikan sebuah greeting, ya, void greeting. Kemudian di dalamnya kita outputkan hello world. Ya. Nah, di fungsi main, greeting ini dipanggil. Ya. Ini dideklarasikan. Boleh penulisan programnya ini di atas fungsi main atau di bawah. Ya. Di atas di sini, ini ada void greeting. Itu kita deklarasikan. Di sini kita mendefinisikan bahwa sebuah fungsi diuraikan gitu ya. Sebuah fungsi dalamnya ada mengoutputkan hello world, ya. Ini bisa dalam satu file, ya. Dalam satu file misalkan yang void greeting ini ditulis di bawahnya ini, ya. Bisa seperti itu. Oke, kemudian kita masih ingat adanya standar library, yaitu standar IO, ya, stdio. Ini adalah file header, dan di dalamnya ada fungsi-fungsi yaitu scanf dan printf. Ya. Nah, kemudian kita juga menuliskan ada integer main, ya, fungsi utama. Di dalamnya ada scanf dan printf. Ya. Nah, scanf dan printf ini kalau kita buka di standar library-nya, maka kita akan menemukan fungsi-fungsi seperti ini. Ya. Scanf, printf, gitu ya. Ini di dalam file header stdio, standar IO. Ya. Jadi standar IO kalau dibuka ya seperti ini. Ya. Dan, jadi yang tadi kita tuliskan di sini, ini memanggil. Ya. Namun terlebih dahulu kita tuliskan include-nya sebagai link ke file library-nya, ya, fungsi library-nya. Nah, jadi kalau kalian sudah membuat satu aplikasi yang kompleks, ya, terus di dalamnya terdapat sekian banyak fungsi, maka fungsi itu bisa kalian pisahkan dan simpan menjadi file header, ya, menjadi file library. Gitu. Oke, ya. Jadi nanti kalau suatu saat kalian membutuhkan, kalian tinggal linkkan file header kalian yang dibuat, dan di fungsi-fungsi yang lainnya kalian tinggal memanggilnya saja. Gitu. Oke. Kemudian kita lihat yang lainnya adalah contoh di sini ada void print1, ya, print1 dengan variabel x.
ya, bertipe data integer. Kemudian di fungsi utamanya bahwa A sama dengan 5. Ya, A sama dengan 5. Kalau di-outputkan A ini, maka akan keluar 5. Gitu ya. Nah, print 1 ini kalau didefinisikan, dibuatkan detailnya, print 1 dengan X integer, ya, maka di print out 10, ya, di outputkan dengan format %d desimal X, gitu ya, X. Maka dia akan muncul bahwa X ini adalah 5. Jadi muncul di layar komputer itu 5. Ya, kalau kalian buat detail berarti tulis saja di bagian printf ini bahwa X sama dengan 5, gitu ya. Atau di print 1 ini kalian tulis di sini printf A sama dengan, nah baru di sininya print 1 dalam kurung A, gitu ya. Boleh seperti itu. Jadi nanti hasilnya di layar akan tertulis A sama dengan 5 atau X sama dengan 5, gitu ya. Nah, di variabel di program utama A, tapi variabel di program fungsinya itu X, gitu ya. Jadi di dalam fungsi utama 5 ini sebagai nilai dari variabel A, sorry. Dan di bagian fungsinya bahwa 5 itu sebagai nilai dari variabel X. Ya. Jadi kalaupun di sini A, terus di sini A, atau di sini B, atau di sini X, nah tidak masalah karena program utama dia akan memanggil yang ini, ya, di sini variabelnya. Jadi walaupun berbeda di bagian sini menjadi X itu tidak masalah, ya. Kemudian kita review lagi untuk fungsi yang lain, ada get quantity, ya, get quantity. Kemudian file fungsi utamanya ada IMT bertipe data integer, kemudian IMT sama dengan get quantity. Ya. Kalau yang di atas ini adalah void print 1, ya. Tapi di bawah sini beda. Di sini ada get quantity bertipe data integer. Gitu ya. Kalau saya pakai istilah di Pascal, kalau di sini kita menuliskannya sebagai prosedur, sedangkan di sini kita tuliskan sebagai fungsi. Kalau meminjam istilah di Pascal, gitu. Nah, tapi kalau di sini adalah void dan di sini non void. Ya. Fungsi non void tanpa parameter. Nah, di sini tidak ada parameternya nih. Cuman get quantity dalam kurung seperti ini. Ya, integer get quantity void. Di dalamnya ada qt, kemudian pt ini bertipe data integer, kemudian di outputkan enter quantity, ya, scanf cnd qt baru dikeluarkan qt. Maka IMT ini sama dengan qt ini, sama gitu ya maksudnya. Oke, kemudian kita lihat ada SQL dengan main. Main selalu ada satu fungsi main di dalam setiap file C. Ya. Nah, ada di SQL, ada X bertipe data integer. Ya, ini program utamanya, jadi selalu ada satu gitu ya. Tidak bisa dituliskan lagi. Di sini sudah main adalah integer, kemudian ditambahin lagi di bawahnya long atau double atau float main gitu ya, tidak, atau void main, nah itu tidak. Jadi satu di file programnya.
Oke, ada A dan B bertipe data integer. Ya, kemudian dibaca scanf D ini A, kemudian B sama dengan SQR A. Nah, ya, berarti B nilainya adalah SQR A. Nah, SQR ini isinya adalah ada X dikali dengan X, gitu ya. X dikali dengan X. Jadi parameter X-nya ini yang bertipe data integer, X dikali dengan X. Maka B sama dengan, itu artinya A dikali dengan A. Gitu ya. Di sini A dikali dengan A. Maka hasilnya di sini A-nya berapa, B-nya merupakan kuadratnya. Gitu. Oke. Ini hasilnya X. Nilai X. Oke. Oke. Kita lihat scope variabel. Ada variabel lokal dan global. Ya, variabel lokal dan global. Nah, ini variabel ini ada jangkauan tertentu. Untuk yang lokal, maka variabelnya hanya dikenal di lokal saja. Seperti yang tadi ada integer main atau ya fungsi main yang bertipe data integer, kemudian di dalamnya ada A dan B yang punya tipe data integer. Maka A dan B itu adalah variabel lokal di situ. Atau tadi ada X ya, dalam fungsi SQR ada variabel X ya, variabel X yang bertipe data integer. Maka X ini adalah variabel lokal. Ya, X tidak bisa dipanggil di main-nya. Ya, X tidak bisa dipanggil. Jadi X-nya hanya di SQR aja. Itu variabel lokal. Jadi hanya di bagian tertentu saja. Nah, lokal ini harus dideklarasikan. Ya, lokal juga diciptakan ketika fungsi dipanggil. Kalau sudah selesai akan dihapus di memori. Ya, kita cek. Average punya tipe data double. Ya, di dalamnya ada variabel parameter X dan Y yang tipe datanya integer. Kemudian sum, tipe datanya double. Kemudian sum sama dengan X ditambah dengan Y. Dan dikembalikan nilainya adalah sum dibagi dengan 2. Ya, sum dibagi 2. Oke, ini adalah X dan Y ini adalah variabel lokal. Begitu juga dengan sum. Ya, artinya di sini ada 2 input, ya, X dan Y. Kemudian outputnya yang sum ini. Ya. Oke, contoh berikutnya ada void cetak, ya, void cetak, kemudian void main. Void main memanggil void cetak, ya, memanggil void cetak. Kemudian di bawahnya didefinisikan bahwa void cetak ini isinya adalah ada variabel A, B, dan T yang bertipe data integer. Nah, untuk A bernilai 5, B bernilai 2, dan T adalah penjumlahan A dan B. Nah, yang void cetak ini merupakan subprogram ya, atau fungsi, subprogram atau fungsi. Ini mendeklarasikan fungsinya. Ya, untuk yang tipenya void tidak ada nilai yang dikirim ke fungsi utama. Ya, tidak ada nilai. Oke. Contoh berikutnya ada void. Nah, seperti ini ya, kalau kita bukakan. Oke, cetak. Ya. Nah,
kalau terjadi misalkan di sini ada T ya. Nah, di sini ada T, sini juga ada T. Nah, padahal di sini ada void. Maka kalau terjadi error dengan T yang tidak dikenal, kenapa? Karena di sini T-nya tidak didefinisikan sebagai variabel lokal, sehingga T-nya tidak dikenal. Kalau T di sini, dia dikenal karena dia lokal di main-nya. Ada A, B, dan T dengan bertipe data integer. Dikenal T-nya. Tapi di sini T-nya tidak dikenal. Jadi kalau terjadi error karena T-nya tidak dikenal. Bagaimana supaya dikenal? Ditambahkan di sini bahwa T sama dengan atau T bertipe data integer. Ya, T bertipe data integer. Oke. Contoh yang lainnya, ada satu fungsi tambah bertipe data integer dengan parameter A dan B bertipe data integer. Kemudian ada program main, fungsi mainnya, ya, fungsi utamanya. Di dalamnya ada variabel hasil bertipe data integer. Ya, kemudian prosesnya adalah hasil sama dengan tambah 2,3. Ya, 2 itu berarti nilai dari variabel A dan 3 nilai dari variabel B, ya, atau parameter A dan B. Kemudian di outputkan hasilnya. Ya. Nah, hasil ini akan memanggil fungsi tambah, ya, memanggil fungsi tambah. Ya. A dan B, ya. Kemudian di dalamnya ada variabel lokal yaitu C. C sama dengan A dan B. Ya. Float C, C sama dengan 100. Nah, jadi kalau dieksekusi maka hasilnya akan muncul seperti ini. 5 ya. Karena di sini 2 dan 3, jadi akan muncul 5 penjumlahan. Nah, kenapa di sini ada C sama dengan 100? Ya. Nah, karena nih ada bahwa C dideklarasikan di dalam blok sendiri, jadi dianggap berbeda dengan C yang 5. Ya, di sini sudah muncul nih nilainya. Kemudian ini bloknya blok yang berbeda, sehingga di sini begitu A dan B 2 ditambah 3 ya hasilnya muncul 5. Ya, ini bloknya yang berbeda. Oke. Nah, kemudian ada variabel global. Nih, variabel global dikenal di semua fungsi. Dikenal di semua fungsi. Jadi kalau dideklarasikan di atas X, maka ke bawah ke semua fungsi X ini bisa dikenal. Itu variabel global. Keuntungannya tadi, jadi variabelnya bisa dipakai di semua fungsi. Tapi kerugiannya berarti kan ada satu variabel yang mengendap di memori, gitu ya, simpan di memori, jadi boros. Padahal mungkin nilainya tidak diperlukan lagi, tapi jadi tetap ada di memori. Ya. Oke, mudah terjadi kesalahan karena ada satu perubahan maka ke bawah pun akan berubah. Ya, perubahan di variabel X sendiri ya. Misalkan yang dideklarasikannya variabel global, maka itu dia kalau ada kesalahan dia akan merembet gitu, istilahnya. Oke. Kemudian pembuatan fungsi menjadi lebih sulit ya, karena harus diketahui variabel global yang harus digunakan. Kita harus mendata variabel globalnya ada berapa banyak, ya, variabelnya apa saja. Sehingga di
nanti mana yang digunakan, mana yang tidak. Oke. Nah, kemudian kerugiannya lagi, kalau ada kesalahan agak sulit untuk mendetek kesalahannya di fungsi yang mana gitu ya, karena global, semuanya dipakai, boleh dipakai oleh semua fungsi. Jadi kita belum bisa mengetahui secara pasti di bagian mana errornya. Oke, contoh programnya. Ya, di sini ada coba lokal, isi void, kemudian di atasnya ada D dan E. D ini sama dengan 3 dan E sama dengan 1. Ini variabel global. Ya. E sini masuk. Oh ya, ini didefinisikan ya. Di lokal ada E bertipe data integer. Kemudian mainnya di sini. Ya, D dan E, 3 dan 1 ini bisa dipakai di semua fungsi. Di atas dan bawah. Oke, kemudian terlihat variabel. Nah, jika dalam sebuah fungsi terdapat variabel A dan di dalam program utama juga ada variabel A, ya, namanya sama, maka variabel mana yang dipakai ini tergantung dari siapa yang akses, gitu ya. Jika yang aksesnya fungsi, maka variabel yang dipakai adalah yang lokal. Tapi kalau program utama, yaitu main tadi, maka yang dipakai adalah variabel yang di program utama. Tuh. Jadi yang dipakai yang di program utama. Kalau di lokal yang dipakai yang lokalnya saja. Ya, walaupun dua-duanya sama A dan A, tapi kalau yang lokal tetap lokal A-nya itu yang lokal, sedangkan untuk di program utama A-nya yaitu yang di program utama mainnya. Nah. Oke, contoh lain seperti ini. Kayak di sini ada A, B, ya, A, B, kemudian C. Maka yang ada di sini A, B, C ini yang lokal, ini, ya, yang dipakai. Nah, di program main ada ABC juga, hampir sama dengan yang ini lokal. Tapi yang lokal ya ABC-nya yang lokal. Kalau yang main ini ABC-nya ya main ini. Jadi ini berbeda, ya. Oke, kemudian ada variabel statis. Nah, variabel statis bahwa awal adalah B, kemudian saya sama dengan 1, tipe data ini integer, maka B akhirnya adalah, di sini bisa lihat, menjadi 5. Ya, B awalnya 3, B akhirnya menjadi 5. Ya, kita lihat di sini pemanggilannya, coba statis, dia akan masuk ke sini. Coba statis dengan nilai A yaitu 2. Ya, kemudian A-nya dirubah menjadi 3, maka yang berikutnya A-nya 3. Di sini ada coba statis dengan A3 dan coba statis ini yang A2. Ya, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Oke. Nah, variabel statis ini sifatnya kalau lokal ya hanya lokal saja yang dikenalnya. Kalau didefinisikan di global maka di semua fungsi dia akan dikenal. Ya, inisialisasinya cukup sekali, ya, maka bisa dipanggil terus. Oke. Nah, contoh misalkan di sini, ini adalah fun ini bertipe data integer merupakan variabel global.
variabel global. Nah, kemudian di bawahnya ada di fungsi utama main dan fungsi lokalnya yaitu fun. Oke, ini juga sama. Nah, ini juga sama. Jadi kalau kalian buat rumus ya bisa dirumuskan seperti ini untuk menganalisanya. Nah, di argumen fungsi bahwa sebuah fungsi bisa memiliki argumen yang sifatnya opsional. Ya, argumen tersebut fungsinya sebagai parameter input ya, yang berupa variabel yang sifatnya lokal. Ya, ada parameter formal dan ada parameter aktual. Untuk yang formal berarti parameternya ditulis pada deklarasi fungsi, dan parameter aktual adalah parameternya diinputkan dalam program pemanggil fungsi. Oke. Nah, ini contohnya untuk yang parameter formal dan aktual. Kita deklarasikan seperti ini. Kemudian di sini ada variabel lokal. Ini untuk memanggil A dan B-nya. Untuk memanggil AB disebut parameter aktual. Ini adalah formal. Dan di sini untuk aktual. Untuk pengiriman parameter ada komunikasi antar fungsi. Ya. Bisa 2 atau lebih untuk bertukar data ya, dalam pengiriman parameternya. Ya. Nah, ada pengiriman yang secara nilai, ya, nilai atau secara acuan. Ya. Yang acuan ini berhubungan dengan pointer nanti di struktur data. Nah, untuk yang value, defaultnya adalah pengirimannya dalam bahasa C by value. Ya, dan pengubahan dari nilai di dalam fungsi ini tidak bisa mengubah nilai di luar fungsi. Kalau di dalam fungsi ya sudah, kalau di luar tidak bisa. Baik. Nah, untuk yang by value yang dikirim ke fungsi adalah nilainya bukan alamatnya. Ya, bagaimana kita memanggil alamat, kita terapkan di situ tanda dan kemudian variabelnya. Nah, sedangkan untuk nilai tanda dannya dihilangkan, cukup variabelnya saja. Oke, kemudian ada contoh lain untuk yang penulisan di value-nya, fungsi by value. Ya, ini seperti ini. Ya, ini di atas nih. Sudah ada fungsi by value dengan A merupakan integer. Kemudian di bawahnya dipanggil untuk yang fungsi by value dengan parameter A. Ya. Oke. Ini contohnya dari program yang di atas. Kemudian ini juga sama, ada fungsi by value. Ya, di sini dan dituliskan secara statement seperti ini boleh, bahwa 5 dikali A plus 1 gitu ya. Atau pemanggilannya seperti yang di atas, bahwa fungsi by value dalam kurung A. Jadi bisa dalam statement atau variabel langsung. Oke, ini beberapa contoh, nanti bisa kalian lihat ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya. Sebelum nanti kita lanjut dengan array ya. Nah, sekarang ini fungsi. Oke, silakan apabila ada yang perlu ditanyakan dulu.
Tidak, Pak. Oke, tidak ada yang perlu ditanyakan. Kalau begitu nanti filenya saya share. Kalian bisa pelajari lagi. Rekaman ini nanti saya upload di YouTube. Kalian bisa lihat lagi apabila ada yang kurang dipahami. Gitu ya. Oke, terima kasih. Bila tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Selamat malam. Jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.